Halo semuanya, apa kabar kalian semua? Terutama buat kalian, kaum rebahan yang selalu nongkrong depan HP. Admin berdoa semoga kalian selalu baik-baik saja. Kali ini admin akan melanjutkan cerita Donghua yang berjudul Spirit Guardian. Alangkah baiknya sebelum kalian nonton video ini, tekan tombol like dan subscribe terlebih dahulu agar kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Langsung saja tanpa ngoceh-ngoceh lagi, kita masuk ke ceritanya. Cerita dilanjutkan dengan memperlihatkan suasana tempat persembunyian Jan Sanfeng. Terlihat kalau Jan Sanfeng mulai terbangun dari tidurnya. Saat dia terbangun dan melihat semuanya, Jan Sanfeng langsung menanyakan apa yang telah terjadi. Akan tetapi Sang Guanyan tidak menunggu dan langsung bertanya kenapa lencana kekaisaran ada pada Jiang Sanfeng. Jiang Sanfeng kemudian menjelaskan kalau Mingwei meninggalkannya di meja, jadi dia membawakannya. Namun pada saat ada kesempatan, Jiang Sanfeng langsung bergerak dan mengunci Sang Guanyan, sampai membuat Jiran menjadi kaget karena Jiang Sanfeng telah menerobos. 你住嘴！居然已经破镜了。 Jiran lalu berkata kalau Sang Guanyan berasal dari Xuanyang. Mendengar hal itu, Jiang Sanfeng lalu melepaskannya. Tapi Sang Guanyan malah mengira kalau Jiang Sanfeng dan teman-temannya adalah budak Mingwei. Tidak terima dengan perkataan Sang Guanyan, orang yang bersama si gendut mengatakan kalau mereka adalah temannya Mingwei. Mendengar itu, Sang Guanyan lalu bertanya kenapa mereka bersama orang dari klan Bulan. Lalu si gendut menjelaskan kalau Jiran adalah pengkhianat dari klan Bulan, sehingga membuat Jiran menjadi kesal. Setelah itu, Jiran beranjak ke tempat tidur dan menyuruh mereka untuk berbincang. Baru setelah itu, Jan Sanfeng menjelaskan kalau dia dan Mingwei baru saja datang ke Spirit World. Akan tetapi Mingwei pergi dan membawa benih Spirit Tree. Jiran yang ada di tempat tidur lalu menyaut dan mengatakan kalau Tuan Putri kalian mengambil bibitnya dan pergi untuk berkhianat. 我还以为你们那位公主殿下拿着种子去召集旧臣起事，看来。 Mendengar perkataan Jiran, Sang Guanyan menjadi kesal sehingga mereka berdua kembali berdebat. Untungnya mereka dilerai oleh Jan Sanfeng. Melihat Jiran dan Sang Guanyan berdebat, teman si gendut lalu bertanya apa yang terjadi pada Jiran. Si gendut lalu memberitahunya kalau klan Bulan dan klan Xuanyang tidak akur. Pada saat Jan Sanfeng mengajak mereka bekerja sama untuk mencari Mingwei, lalu datang seorang laki-laki yang memberitahu kalau banyak dark spirit di luar. Sementara itu di luar rumah terlihat Chen Wupo dan bawahannya yang menyuruh Jiran untuk keluar. Sehingga mereka semua keluar dari rumah. Melihat mereka keluar, Chen Wupo lalu meremehkan Jiang Sanfeng dan teman-temannya. Chen Wupo lalu meminta Jiran untuk menyerahkan benih Spirit Tree. Orang yang ada di samping Chen Wupo juga mengajak Jiran untuk kembali. Akan tetapi Jiran tidak mau menjadi antek Jingjing Hua dan mengabaikan klan Bulan. Sementara itu Jiang Sanfeng terlihat masih kesal dengan Chen Wupo karena telah menyerang bumi. Jiang Sanfeng lalu mengeluarkan pedangnya. Terlihat kalau Chen Wupo masih meremehkan Jan Sanfeng. Melihat Chen Wupo meremehkannya, Jiang Sanfeng lalu mengeluarkan kekuatannya. Dan pada saat dia melihat ke belakang, teman-temannya sudah pergi melarikan diri. Melihat Spirit Guardian yang lainnya akan kabur, Chen Wupo lalu menyerangnya.
Untungnya serangan itu bisa dihentikan oleh Jiang Sanfeng. Chen Wupo lalu memerintahkan orang di sampingnya untuk mengejar teman Jiang Sanfeng, sementara dirinya akan melawan Jiang Sanfeng. Chen Wupo lalu menyerang Jiang Sanfeng dengan bonekanya, tapi bisa diatasi dengan mudah oleh Jiang Sanfeng. Lalu Jiang Sanfeng bertarung 1 lawan 1 melawan Chen Wupo. Terlihat kalau mereka mengeluarkan teknik masing-masing. Terlihat juga Chen Wupo menyerang Jiang Sanfeng dengan tekniknya. Pada saat merasa sudah menang, Jiang Sanfeng lalu menyerang Chen Wupo dari belakang, sehingga mengagetkannya. Jiang Sanfeng lalu menyerang Chen Wupo secara berturut-turut, sampai membuat Chen Wupo tidak bisa melawan dan Tepar tidak bisa bergerak. Pada saat Jiang Sanfeng akan melakukan serangan terakhir, Chen Wupo diselamatkan oleh Jing Jinghua. Sementara itu si gendut dan yang lainnya sedang bersembunyi di bawah pohon besar. Tak lama kemudian datang orang yang tadi bersama Chen Wupo. Dia lalu kembali mengajak Jiran untuk pulang. Dia juga berjanji tidak akan mempermalukannya. Tapi Jiran tetap teguh dengan keputusannya untuk tidak menjadi antek yang Minghua. Dan setelah itu dia pergi meninggalkan Jiran. Setelah orang itu pergi, lalu datang laki-laki yang tadi memberitahu kalau ada Dark Spirit. Melihat itu mereka bertiga lalu memasang kuda-kuda. Untungnya dia tidak berniat jahat. Dia juga memperkenalkan dirinya, yang mana dia adalah Hong Yi dan merupakan keturunan dari Jenderal Xiaoqi. Saat mereka sedang berbincang, lalu datang Jiang Sanfeng. Jiang Sanfeng lalu memberitahu temannya kalau dia membuat Chen Wupo sekarat, akan tetapi dia berhasil melarikan diri. Lalu mereka semua dibawa ke tempat Sang Guanyan. Saat tiba di sana, Jiang Sanfeng lalu menanyakan Jiran kepada si gendut. Si gendut lalu menjelaskan kalau Jiran tidak mau masuk ke wilayah Xuanyang. Jadi dia menyewa rumah kecil di kaki gunung untuk memulihkan diri. 自然的，他说不想来玄阳人的地盘，所以就在山下的小镇租了个房休养。 Saat berada di dalam ruangan, mereka lalu memperkenalkan diri masing-masing, termasuk juga Sang Guanyan. Sang Guanyan lalu memberitahu mereka kalau tidak seharusnya mereka bersama orang dari klan Bulan. Mendengar itu, Jiang Sanfeng lalu bertanya tentang marga Mingyue. Sang Guanyan lalu menjelaskan kalau Sang Guan adalah marga dari ratu, dan ratu sebelumnya disebut Xuan Yue, dan Mingyue adalah buyutnya. Jiang Sanfeng juga menanyakan bagaimana cara Sang Guanyan menemukannya. Sang Guanyan lalu menjelaskan kalau ada reaksi dari lencana kekaisaran yang dibawa Jiang Sanfeng. Pada saat mereka sedang berbincang, lalu datang Hong Yi yang membawa sebuah smartphone. Yang mana smartphone itu berisi video saat Mingyue menemui wanita bertopeng. Jiang Sanfeng lalu menanyakan tempat yang ada di video itu. Sang Guanyan lalu mengatakan kalau itu adalah makam keluarga kekaisaran Xuanyang. Melihat video itu, Jiang Sanfeng berkata kalau seharusnya ini adalah pesan dari Ji Qiaomen. Mendengar hal itu, Hong Yi lalu menjelaskan kalau Ji Qiaomen ada hubungannya dengan Tian Jilou. Sang Guanyan lalu menjelaskan kalau Tian Jilou adalah sebuah organisasi di Spirit World. Kemudian mereka dihancurkan karena telah mempelajari sihir tabu yang jahat, seperti menghidupkan kembali. Mendengar itu, Jiang Sanfeng menjadi kaget. 什么邪恶术法？夺舍重生？什么？那明月塔难道？ Akan tetapi setelah itu cerita pun berakhir. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Saksikan kelanjutannya di part berikutnya.
Nah, segitu dulu alur cerita Spirit Guardian episode kali ini ya sob. Jika kalian suka, admin akan dengan senang hati untuk melanjutkan ceritanya. Jangan lupa tinggalkan bacotan kalian di kolom komentar agar channel ini bisa terus berkembang, dan sampai jumpa di video selanjutnya.